Ada kembali bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini dan pemirsa kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama Kepala Stasiun Meteorologi Palu Nur Alim di mana kami akan membahas waspada cuaca ekstrim pemirsa dan tadi kami sudah beritakan bahwa di beberapa kabupaten seperti Parigi Motong dan juga Kabupaten Toli-Toli bahkan sebelumnya pun juga ada di Kabupaten Sigi ini dilanda banjir akibat hujan dengan intensitas lebat. Seperti apakah kemudian BMKG selalu merilis datanya dan memberikan peringatan dini kepada warga dan bagaimanakah kemudian warga dapat mewaspadai cuaca ekstrim ini, kami akan membahasnya. Sudah tersambung bersama kami Kepala Stasiun Meteorologi Palu Nur Alim. Baik, Assalamualaikum dan selamat sore Bapak Nur Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para pemirsa TVRI di mana Anda berada. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Bapak, bagaimana infografis untuk cuaca bulan Juli ini, Pak? Baik, para pemirsa, memang pada dasarnya wilayah Sulawesi Tengah ini umumnya di bulan Juli berada pada fase di mana curah hujan ini sangat tinggi. Nah, tinggi curah hujan ini diakibatkan oleh aliran udara yang berasal dari Tenggara melewati Laut Banda yang banyak mengandung uap air sehingga sampailah di wilayah Sulawesi Tengah ini dan terjadilah banyak pertumbuhan awan hujan. Nah, pada wilayah Sulawesi Tengah pada umumnya perlu diwaspadai adanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan petir dan angin kencang pada malam hari hingga dini hari. Untuk wilayah-wilayah yang memiliki histori bencana banjir dan tanah longsor, ini mohon masyarakat dan Pemda setempat harus meningkatkan kewaspadaan yang lebih. Terutama untuk di bulan Juli ini, potensi yang sangat rawan terjadinya bencana hidrometeorologi yaitu banjir dan tanah longsor untuk wilayah Sigi. Terutama di Kecamatan Binomaru, Kecamatan Dolo Selatan, Kulawi Selatan, dan Pipikoro. Sedangkan untuk wilayah-wilayah yang lain, misalnya di Toli-Toli, ini kecamatan di Baolan dan Dondo, serta Galang. Ya. Baik Bapak, letak geografis ini seperti apa Pak? Sehingga Sulawesi Tengah ini masuk dalam zona non-musim. Begini, memang curah hujan yang terjadi lebih tinggi ini puncaknya malah di bulan Juli dan Agustus. Baik. Jadi bulan Juli ini seperti wilayah-wilayah dengan potensi yang jalur kuning ya, wilayah yang dengan potensi bencana hidrometeorologi banjir di level menengah yang sekarang sedang terjadi ini di Kabupaten Parigi Motong, yaitu yang perlu diwaspadai yaitu di Kecamatan Amibabo, Parigi, dan Tinombo. Kemudian Toli-Toli tadi, Kecamatan Baolan, Dondo, dan Galang. Wilayah Sigi yang tadi udah saya ulang, tadi Binomaru, Dolo Selatan, Kulawi Selatan, dan Pipikoro. Baik. Sedangkan banyak wilayah yang lain, misalnya di Morowali, itu Bahodobi, Bumbu Barat, Bumbu Tengah, ini juga rawan. Kemudian di Morowali Utara, Bumbu Utara, Petasia Timur. Baik. Kemudian di Buol, ini Kecamatan Bokat dan Mamunu. Baik. Pak Alim, Gimana? Pak Alim artinya memang dari BMKG ini sudah mengeluarkan mapping begitu Pak, dan ada zona dengan curah hujan atau potensi tinggi, kemudian menengah dan juga rendah begitu Pak. Bagaimana kemudian BMKG memang selalu merilis data ini melalui Meteorologi Early Warning System Pak atau MIUS yang dimiliki oleh BMKG. Periodiknya seperti apa Pak? Begini, jadi memang jejaring komunikasi tentang penyampaian adanya peringatan dini terhadap potensi bencana hidrometeorologi ini telah kami diseminasikan melalui berbagai media. Misalnya bagi masyarakat yang bisa mengakses internet, bisa mengakses ke Facebook kami, BMKG Sulteng, atau Instagram BMKG Sulteng, atau nanti masyarakat dengan poin yang memiliki kebijakan, misalnya di BPBD, kemudian TNI Polri melalui Babinsa dan Babi Kamtipmas, dan stakeholder lainnya itu telah kita gabungkan dalam komunitas
baik WA maupun komunitas yang lain. Jadi diseminasi ini sedemikian rupa hingga kami sampaikan ke masyarakat. Bahkan setiap pagi di jam 6.45 WITA kami selalu update informasi cuaca di RRI. Iya. Jadi bagi masyarakat yang tidak memiliki fasilitas Android ataupun akses internet bisa mendengarkan radio. Dan tentu saja nanti kalau ada masyarakat yang berkeinginan mengantisipasi dan melalui update yang on time bisa mengakses ke HP pribadi saya. Betul. Mungkin nanti di akhir wawancara kita ini akan saya sampaikan dan masyarakat bisa menelpon ataupun me-WA saya langsung. Pak Alim, atau Baik, bisa disampaikan luar biasa. sekarang Pak, kemudian nomor yang bisa dituju begitu Pak, karena kita melihat memang banyaknya banjir ini di Sigi, Parigi Motong yang mungkin memiliki akses yang ketika membuka internet masih agak sulit begitu Pak. Bisa disampaikan kepada kami Pak, Silakan, melalui Pak. nomor handphonenya Pak Alim? Jadi memang kendala masyarakat kita memang seperti ini dan tupoksi BMKG hanya memberi warning ya pada poin-poin tertentu. Jadi kami tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tapi saya yakin dengan sinergitas yang tinggi antara BMKG dengan Pemda setempat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dan Kota dan juga dengan TNI Polri melalui Babinsa dan Babi Kamtibmas sedemikian rupa hingga kami bisa menyentuh. Artinya apa? Daerah-daerah yang telah kami beri warning terhadap cuaca ekstrim, insya Allah melalui tangan-tangan mereka langsung bisa berinteraksi ke masyarakat. Baik. Jadi Bapak. memang kendala kami di sini, jadi menyentuh masyarakat langsung memang tidak bisa, tapi masyarakat bisa proaktif menggunakan berbagai macam media komunikasinya, media informasinya untuk mengakses ke kami BMKG. Ya, Pak Alim, bisa disampaikan nomor handphone yang bisa dihubungi, Ada nomor telepon, Pak? Baik, nomor telepon yang bisa di telepon 24 jam yaitu 0811 579 8055. Langsung ke HP saya. Baik. Dan kemudian nanti bisa kami delivery ke masyarakat atau petugas yang on duty saat itu. Kami ulangi Pak ya, Kalau 08. masyarakat Iya, kami ulangi Pak Alim, 0811579855. Ini adalah layanan call center begitu yang bisa dihubungi masyarakat, Pak. Terima kasih, Pak. Ingin informasi tentang info Betul, cuaca terima kasih Bapak Nuralin. Silakan menelpon kecuali. Baik Bapak, terima kasih bahwa BMKG Mutiara Palu ini selalu mengupdate ya untuk informasi cuaca. Jadi Bapak, apa yang harus dipatuhi oleh masyarakat saat terjadi cuaca yang ekstrim? Pak Alim? Pak Alim? Pak Alim bisa mendengarkan kami, Pak Alim? Pak Alim? Ya, nampaknya kita memiliki gangguan koneksi bersama Kepala Stasiun Meteorologi Ya, Palu. kami informasikan Nur lagi Alim, untuk pemirsa, bagi ada yang ingin mendapatkan informasi, silakan menghubungi nomor telepon 0811 5798055. Baik, Pak Alim Kami sudah tersambung lagi. bisa kembali terhubung? Terhubung bersama Bapak Nur Alim. Ya, dan ini memang pemirsa kalau tadi Pak Alim? Baik Pak Alim. Baik, Ya. ya mohon maaf Pak, Pak tadi Alim. kita sempat mengalami gangguan koneksi. Ya, saat cuaca ekstrim begini, apa yang harus dipatuhi oleh masyarakat, Pak? Baik, jadi saat-saat potensi cuaca ekstrim ini terjadi, yang langkah terbaik bagi masyarakat adalah masyarakat itu waspada pertama dengan memanfaatkan kearifan lokalnya, misalnya ya akses Android nggak ada, dengerin RRI juga belum sempat, melihat TVRI juga belum sempat, maka secara arif masyarakat perlu tanda misalnya kalau daerah yang berpotensi banjir bandang misalnya di daerahnya nggak ada hujan tapi di hulu sana, di gunung sana ada awan hitam dan terjadi hujan, maka di situ adalah tanda-tanda bahwa masyarakat harus waspada. Begitu. Masyarakat harus mengantisipasi dirinya sendiri. Baik. Karena kalau kita menyamaratakan, memang akses internet ini kan tidak semua masyarakat bisa mengaksesnya. Tapi kearifan lokal dengan melalui tanda alam, masyarakat juga bisa
untuk mewaspadai lah gitu. Baik, Pak Alim. Artinya kearifan lokal, berbasis kearifan lokal ini memang harus dilakukan oleh masyarakat begitu Pak. Dan seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa diperkirakan puncaknya hingga bulan Agustus begitu ya Pak ya. Nah, apa yang kemudian akan menjadi koordinasi selanjutnya Pak dari BMKG bersama pihak-pihak terkait Pak, terutama mungkin aparat desa setempat atau aparat kabupaten begitu Pak? Baik, ini dengan kecenderungan yang meningkat adanya potensi bencana hidrometeorologi, maka bagi kami ini setelah menyiapkan data-data yang insya Allah ini akan saya sampaikan kepada pihak terkait, yaitu melalui Babinsa, Babinkamtibmas, melalui Dandim, melalui Polres, kemudian melalui media yang kami kelola, insya Allah akan sampai. Dan untuk kantor BPBD, insya Allah akan kami sampaikan secara tertulis paket cepat. Jadi nanti akan kami antar mana daerah-daerah yang berpotensi untuk itu. Betul. Dan kebetulan tadi juga udah ketemu dengan Bapak Kepala Pelaksana BPBD Sigi dan langsung berjumpa dan kita langsung bisa berdialog. Nah, berdialog macam ini bisa membuat para pembuat kebijakan di daerah itu mengoptimalkan bagaimana bisa bersama-sama bersinergi untuk mewaspadai terjadinya potensi bencana ini. Baik, terima karena kasih. Pemerintah tanpa adanya sinergi ini juga tidak apa-apa, tidak ada guna gitu. Maka masyarakat juga harus proaktif. Baik, kami sangat mendukung. Terima kasih Bapak. Ya, Pak Nur Alim mendukung sinergitas yang akan dibangun antara pihak terkait bersama masyarakat. Terima kasih Pak Nur Alim, Kepala Stasiun Meteorologi Palu. Baik, dan tentu saja ini harus dapat perhatian yang ekstra dari pemerintah. Terima kasih. Baik, dan saudara. Informasi kami lanjutkan kembali masih dalam segmen aktualita.